Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini kita mau ngecek pulcra kita yang ada di budidaya ember ya guys. Kayak udah beberapa bulan aku taruh sana. Cuman sebenarnya tuh kemarin sempat kayak kita kelupaan buat apa ya, istilahnya ngasih makan dia dengan reguler. Ini ngasih makan dia tuh kayak 3 hari sekali kayak gitu-gitu sempat. Cuman kalau sekarang udah tiap hari. Makanya udah selama sebulan belakangan ini kita kasih makan 3 hari. Kemarin aku lihat tuh gendut-gendut lumayan ikannya, maksudnya udah ada isinya lah guys ya. Soalnya kemarin tuh sempat kayak waktu dikasih makannya kurang, pas kita cek lah kok kurus-kurus gitu kan. Ini ngaruh banget kan guysnya, namanya cana sama makanan kan. Ukurannya juga udah lumayan bisa kita lihat apakah ada potensi atau enggak ya guys ya setelah kemarin aku lihat. Dan kita bakal coba buat lihat, terusnya kita lihat cek juga potensinya, karena di sini juga masih ada beberapa tank yang kosong guys ya, kayak di luar kayak gitu. Kita juga kalau misalnya ada yang bagus sih nanti bakal kita pisahin ke tank yang ada di luar dan kita treatment seperti biasa guys. Nah di sini ada beberapa pulcra aku, salah satunya juga yang ini pulcra yang waktu itu pernah aku ikutin kontes dan dia tuh dari mental emang bagus banget guys ya. Tapi kalau misalnya dari warna dia masih agak kurang, walaupun sekarang sebenarnya warnanya udah lumayan keluar kan. Nah biasanya kita tuh ngelihatnya si pulcra itu yang pertama dari black dotnya, black dot yang ada di atas situ kalau nggak salah guys ya. Semakin banyak black dotnya dia semakin bagus. Selain itu juga dilihat dari si yellow spotnya. Nah ini yellow spotnya sebenarnya lumayan ada tuh, makanya yellow spotnya warnanya nggak cuma yellow aja tapi agak oranye dikit gitu loh. Kalau misalnya aku lihat ya kelihatan banget yellow spotnya. Terus saya juga lihat dari mentalnya, cuman kayaknya kalau misalnya dari mental pulcra itu gampang sih guys ya dibanding yang lainnya. Pulcra gampang, kayak di sini pulcra aku galak, di sini juga galak nih, ini juga galak. Pulcranya pun bocil begini galak dia. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Bocil sih ya, dia kayak bantet gini dia galak. Di bawah sini juga galak, ini galak juga sama tuh. Kayak bisa lah diajak mainnya kalau pulcra ya. Cuman kalau pulcra tuh jarang mengap-ngap sebenarnya sih. Sama ada di bawah sini juga nih pulcra nih, ini juga lumayan galak nih pulcranya ya. Tuh ini juga galak nih pulcra nih. Ini agak gede ukurannya guys, lumayan ya. Tuh ini yellow spotnya sebenarnya lumayan, warnanya juga lumayan, tapi yellow spotnya nggak terlalu sih. Cuman dia kurangnya di apa ya dia tuh ya. Kalau menurut aku sih dia bagus ya guys ya. Kayaknya kalau misalnya sama ukuran dia kayaknya kalah sih tetap dia ya. Kalau di kontesin ya. Ukurannya agak gede juga nih. Kemarin tuh ada tompel gitu ya, apa namanya? Kayak kutil gitu ya. Masih ada nggak dit sekarang dit? Di belakang kayaknya kena Udah nggak kelihatan sih. masih Ya, udah lumayan oke ya guys ya. Cuman gitu pulcra tuh kalau misalnya galak dia kayak gitu, maksudnya naik ke atas gitu loh. Tuh. Jadi dia digituin malah nggak bergerak banyak gitu guys. Ini kita akhirnya sengaja dipendekin kemarin soalnya dia kita kasih obat gitu kan, jadi kita pendekin. Tapi sekarang kalau aku lihat sih udah oke ya guys ya, seperti itu guys. Dan sekarang kita langsung aja buat ke atas. Kita bakal coba buat lihat ya guys ya si cananya, apabila ada yang memang berpotensi untuk kita pisahin kita pisahin. Kalau misalnya nggak ada ya udah, memang udah kita gedein aja gitu loh tanpa ada yang dipisahin kayak gitu. Jadi langsung aja ke atas, siapin dulu apa aja yang harus kita ambil, dan udah sampai atas kalau kita videoin lagi guys. Let's go. Oke, jadi ini dia guys ya. Cuman kalau kita lihat kemarin tuh udah tumbuh sebenarnya, cuman pas kulihat lagi sekarang dia udah botak lagi karena digigitin merpati. Ya guys ya, memang agak sulit ya kalau ada merpati. Soalnya merpati di sini aku udah mulai iniin sih, dilepas gitu loh tuh. Ada lepas kayak gitu loh guys. Betinanya jantannya kalau lepas sih udah nyantai di sini karena udah jadi kandang juga kan tuh di atas tuh. Merpatinya masih banyak. Cuman di sini kandang Odi sama almarhumah Ola ya sudah belum kita pakai lagi. Soalnya kita masih agak ragu juga buat pakai. Kayaknya lebih baik kayak gitu aja si Odi ya. Masih ada space sih ya. Siapa tahu nanti kita taruh hewan yang lain gitu di situ ya. Soalnya si Odi mah nggak akan kita taruh situ lagi. Si Odi mah biar di bawah aja biar bonding ya. Soalnya si Odi sekarang udah mulai bonding lagi. Dulu sempet kayak nggak bonding. Ini dia guys ya kondisinya. Kenapa kayak gitu tuh? Cacing ya. Si kotor. Cuma buat buka. Dan ini dia guys ya si cananya ya. Kita akan lihat. Oh jatuh sininya, kalian kita ganti agak bau airnya ya, ganti aja airnya. Kita sekarang bakal coba ya guys buat ambil ya. Oh kegedean, tadi aku ada sih ambil yang kecil. Siap coba cek ya guys, segede apa sih pulcranya. Lompat guys, lompat. Tapi masih kecil kalau yang ini mah susah ternyata guys ya, gedenya lama dia. Pulcra emang gedenya agak lama, ada yang masih kecil. Oh belum kelihatan tempatnya. Nah ini aja masih agak kurus nih, kemarin lebih kurus lagi guys. Kita masukin ya satu, udah itu masukin dikasih masih guys. Ukurannya emang nggak rata sih kayak gini tuh udah. Nah kan udah ada yang gedean di sini. Cuma sempet yang Pak dikasih makan tuh. Sejauh ini nggak ada yang bagus sih. Nggak sih, baru 2 ya, udah ngejudge aja ya. Baru 2 dari 2 ini sih nggak ada yang bagus. Atau belum ya, karena dia masih terlalu kecil ya tuh. Dia rose spotnya masih belum kelihatan ya. Back dotnya ada sih tebal-tebal gitu, tapi kayaknya yang kecil semakin kecil emang semakin kelihatan tebal. Tuh guys ya. Kalau ditaruh di bawah ya ada yang makan. Kum-kum juga bawahnya sama kita diambil pasirnya guys. Soalnya kemarin sempet dimakan sama dia, terusnya di perutnya banyak banget batu. Soalnya batunya kayak pasirnya nggak halus gitu. 3 ya, kayaknya ada 20 ekoran sih. Aku lupa waktu ngambil berapa ya dulu ya. Waduh, makin parah. Awas dulu deh Kum. Itu masih awasin dulu guys. Awas dulu ya. Nih bersama Kang Kum taruh dulu ya. Iya. Aduh, nih
bersama gugu ya guys. Susu duduk ya. Sip, kita ambil lagi ya guys. Ada 3 di sini. Masih berkecil dia. Nggak berubah apa berubah ya ini ya? Matanya tuh gede gitu loh. Kalau matanya gede tuh ini indikasi kurang makan ya kayaknya. Lihat lagi ya guys. Tuh. Udah sih nggak ada yang gimana sih. Belum pada gede guys. Tuh 2, 3, 4, 5. 5. Gak apa-apa lah ya. Kita kasih lihat updateannya aja ya. Kita cari yang jackpot ya. Nanti kita masukin sini lagi. Kita kasih makan yang banyak guys ya. Biar cepet gendut ya. Kalau Asiatica dulu mah gendut. Iya gendut. Kalau ini mah pirang ini kemarin agak skip. Ini lumayan nih. Tuh. Buat si dotnya lumayan banyak guys. Oke, emang yellow spot belum keluar sih. Kalau masih sekecil ini sih guys. Harus agak gede lagi ya. Sama berapa ekor tuh? Lupa saya yang ngitungnya. Kalau nggak ini mah diinin aja lah biar cepet lah. Ini kalau misalnya airnya di sini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa lah ya. Sekarang kita sesar aja guys ya. Ikannya ini soalnya memang kotor juga sih. Tuh di bawah ada cacing padahal. Airnya bau. Ya. Nah ini dia guys. Pulceranya ini ada yang gede nih satu nih. Lumayan yang ini nih gede sendiri nih. Masuk lagi ya. Nah, kita ke bawahin, kita cek potensinya. Ini cacingnya udah mati ya? Mati ya? Hidup gak sih? Hidup. Jatuh aneh cacingnya. Ntar kita hitungnya di bawah deh ya. Enggak aku hitung guys. Kita lihat potensinya di bawah aja di akuarium. Ini biarkan kita simpan saja dia ya. Tapi pulcer ini kuat sih. Masuknya sih dia. Kalau di tipe Cana dia waktu itu aja aku pernah punya pulcer yang satunya lagi tuh lebih parah lagi tuh ke skipnya. Kalau ini sebenarnya dibilang skip juga enggak terlalu sih guys ya. Cuman dikasih makannya enggak tiap hari aja kemarin kayak 3 hari sekali kayak gitu loh. Kalau cacingnya susah kan kemarin nyarinya. Kalau cacingnya juga nggak datang. Jadi kita sekarang ya udah cacing di luar aja. Biasanya kita pesan gitu cacing. Bagus sih lumayan oke lah ya. Waduh guys lompat. Lompat juga dia teh. Jadi kita tadi makannya ditutup awal-awal soalnya dia suka loncat kayak gitu. Yaudah kita langsung aja ke bawah guys ya. Kita lihat kira-kira ada nggak pulcer yang bagus sekarang guys ya. Oke, sekarang kita bakal coba masukin ke sini seperti yang aku udah bilang tadi. Pas sebelum aku masukin aku mau ngasih tahu teman-teman kemarin itu dikomentarin sama si Kang Dharma yang ngasihnya. Aku pindahin ke sini karena kemarin itu si putih-putihnya si white rim ya guys ya, rim di atasnya itu hilang. Rim yang di ekornya juga hilang kemarin guys. Dan sekarang udah mulai ada lagi. Kelihatan agak ada kayak rim keputih sama keorenan di ekor. Soalnya sama kita diganti background sama ganti pasir. Soalnya kita taruh sini nih, background kita pasir merah. Sama kita diganti ke sini. Kemarin waktu Kang Dharmanya datang, parah banget nih. Maksudnya di background yang memang nggak cocok, sama pasir yang nggak cocok, dia bisa seberubah ini gitu loh. Jadi ya bagusnya dikasih pasir hitam aja sama background putih. Bahkan kalau backgroundnya dipolosin juga nggak apa-apa kata dia guys. Jadi ini emang ikan biasa background polos, dikasih hitam backgroundnya langsung pada hilang warnanya. Kan udah mulai ada lagi tuh putih. Kelihatan edit ya? Cuman sorennya nggak tebal kayak kemarin gitu. Sekalian sama Barca juga nih ya guys ya. Si Barca aku ini udah oke, udah sehat. Walaupun di bagian mulutnya dia tuh masih suka ada merah-merah, cuman sekarang udah membaik. Dia suka lompat gitu karena kemarin mungkin dari airnya kurang nyaman ya. Ini juga ini masih ada berbusa-busa karena mungkin ada anti jamurnya juga kan ya guys ya, di airnya ada anti jamurnya. Kemarin kan kita kan kayak bikin anti jamur gitu dengan dosis yang emang buat penyembuhan kan. Nah sekarang kita masih kayak kasih tapi dengan dosis yang untuk maintenance supaya jamurnya nggak datang lagi. Jadi kayak gitu. Tapi dilihat juga jadi banyak planaria gitu guys. Bisa gitu sih yang kayak aku bilangin, kalau misalnya kita pakai obat jamur nih, nanti hewan yang lain kayak bakteri atau mungkin kayak hewan seperti planaria yang kayak gitu-gitu dia makin meningkat. Soalnya di flora di dalam sininya guys ya, itu kayak sangat amat jomplang gitu. Kayak gitulah kurang lebih nih, makannya banyak nih planaria. Kayak gini makanannya apa sih yang kayak gini? Udah nggak akan dimakan sama yang pertama, dia nggak akan ganggu si Barca. Yang kedua si planarianya juga sebenarnya nggak akan dimakan sama si Barca gitu. Jadi mereka ya komensalis aja di sini. Cuman kitanya aja ngeliatnya jadi geleh gitu kan guys. Ini heaternya aku matiin soalnya emang udah nggak butuh heater kan. Di suhunya di sini 28,5. Sebenarnya yang bagus tuh suhu buat Barca sih 27 sih guys ya. 27 ke bawah lah. Jadi nanti emang kita juga bisa jadi dipakein kipas supaya dingin, chiller gitu. Dan di sini juga kita tuh udah dikasih UV sebenarnya guys, supaya airnya jernih. Ini emang kita mau dikasih pasir lagi sebenarnya kan. Takutnya kalau misalnya dipolosin banget, warnanya makin turun aja gitu guys. Karena yang udah sehat, rencananya hari ini mau kita kasih pasir lagi. Cuman nggak akan kita videoin sih. Next kita langsung aja kesini lagi ya guys ya. Kita masukin ke sini. Ini udah siapin tempatnya karena masih kosong. Awalnya ada sih di sini. Cuman sama aku dikeluarin dulu. Kalau nggak ada yang bagus mah udah kita katasin lagi aja. Kita lanjutin saja treatmentnya guys ya di atas ya. Pembesaran nih bukan treatment ya. Udah sekarang kita langsung aja buat masukin ya. Sekarang kita hitung ikannya guys. Oke, ada 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Ngegedein nggak sih dulu kita beli segede apa ya? Lupa banget deh. Ngegedein nggak ya? Terus aku lihat video aku yang lama deh guys. Aku tuh ngambilnya segede apa ya? Kayaknya harusnya ada pertumbuhan lah, masa ya nggak ada pertumbuhan sama sekali. 4. Ada 4 ya? 8. Oke, 8. 10. Oh, 4 guys. Oke. Nah ini 10 nih. 10. Kita lihat dari 10 dulu ya.
10. Pasti mentalnya pada yang ngedrop kalau misalnya kayak gini ya. Juga ini sih guys, ada lecet sih bagian akuariumnya. Agak kesel juga nih waktu bikin akuarium ini soalnya lecet dia. Nah ini dia kondisinya. Dari 10 sih nggak tahu ya, aku nggak ngeliat ada yang bagus sih guys ya, jujur aja nih. Ini dia kalau misalnya pakai ini pasti nggak ngaruh kan, soalnya kan dia masih banyak. Ini malah takut dia guys, mentalnya masih belum ada soalnya kan dia belum solo. Kalau solo nih sehari aja, kalau pulcra kadang ada efek berubah gitu loh, kayak gitu. Sip, kita masukin lagi guys. 10, susah sekali ya. 10, 11, 12, oke 11, 12, 12, ini 16 nih. 16 ini sebentar ya guys, kita tuh agak lupa gitu loh kalau ngitung-ngitung kayak gini ya. 17, 19. Oh 20, ada 20 guys, ada 20. Tadi ada yang aku hitung 2 kali, soalnya tadi masih diseser. Ini 20, sih pada 20 ekor ya. Itu kita beli berapa ya Dit ya? Agak lupa sih guys. Ntar aku lihat ya video aku yang lama ya guys ya. Kita lihat ukurannya sebesar apa ya waktu aku ngambil pulcra ya. Nah kalau kita lihat di sini si pulcranya, dia ya udah masih kayak koloni-koloni gitu guys, kayak ikan dalam pembesaran aja. Kita lihat ya guys dulu ya. Pas kita ambil pulcra segede apa ya. Ini udah 3 bulan yang lalu nih ngambilnya nih. 3 bulan sih kalau misalnya emang makannya tiap hari banget sih, harusnya pertumbuhannya lumayan sih, lumayan ada. Karena yang kata aku tadi bilang guys ya, kita agak skip itu masih makannya, jadi pertumbuhannya nggak segede itu. Oh ini sih pulcra tuh waktu itu kita ngambilnya ini ya, ngambilnya online ya pulcranya ya. Oh ini dulu pulcranya guys, tuh sekecil ini, kecil sih, lebih kecil dibanding yang ini deh guys. Tuh, nggak tau deh di video kelihatan nggak ya? Nah kayak gini. Jadi kita nonton video di dalam video ya guys ya, sisa kecil ini. Dan dulu kita belinya kayaknya 30 ekoran deh, kayak 30 ekoran deh guys. Dulu ya kita beli ya. Berapa ekor ya aku beli ya? Bentar ya, aku coba lihat dulu ya guys ya. Kita beli berapa ekor ya waktu itu ya? Oh ini aku belinya dari Shopee guys. Ya karena kita nggak sortir sendiri sih, Dit. Karena kita beli dari Shopee, kita nggak sortir sendiri. Jadi ya kalau misalnya untuk keindahannya yang kayak gitu-gitunya sih sepertinya memang agak beda ya. Ya guys, memang aku beli 30 ekor, jadi 10 ekor kurang. Kayaknya waktu di fase-fase dia kurang makan itu ada yang mati juga dan ada yang lompat juga sih guys ya. Soalnya kan sempat kemarin sama kita dibuka, jadi ini ngurang 10 ekor. Ya sebenarnya sih kalau di ember kayak gitu kan kita juga nggak terlalu kepantau ya, jadi memang suka ada aja yang kayak gitu. Kalau kita lihat-lihat di sini ya memang biasa aja sih. Nggak gedean, cuman nggak terlalu gede-gede amat. Dan kalau dari ukurannya biasa aja guys. Bentukan ini nih, ada nih kelihatan nih yellow spot ini. Udah mulai kelihatannya masih samar-samar nih yang ini. Iya. Yang ini masih kelihatan nih tapi samar-samar. Hei, tuh, hilang samar-samar. Kita awasin ya ininya ya, mengganggu soalnya guys ya. Karena ada ini dia malah jadi ngumpet. Nah, kita awasin dulu. Sip. Jadi seperti ini guys. Mana yang tadi ya? Tadi lumayan sih, lumayan ada ya low spotnya. Cuman kalau misalnya dari yang lain-lainnya aku nggak terlalu nge sih guys, kayak gitu ya. Masih agak susah ya. Nah kalau yang ini gimana nih? Wah ternyata masih belum guys, masih agak susah. Jadi si yellow spot ternyata kalau masih kecil kayak gini dia udah mulai ada bakatnya sih, cuman belum muncul ya guys ya. Yang mana sih nih? Ini nih. Nah, sini juga ada tuh yellow spot. Ini nih. Cuma masih bintik-bintik gitu. Iya. Atau untuk hari ini mah kita taruh sini aja dulu. Kita inin aja. Kita coba kasih makan di sini aja deh. Pembesarannya di sini dulu dah ya. Kayaknya guys, cuaca juga lagi mendukung kan ya di luar, tapi beberapa juga kan yang mati. Jadi kalau misalnya emang udah oke, terusnya kalau bisa kita ada ikan baru kita ke atasin lagi. Dan sebelum ada ikan baru mah nggak apa-apa lah, kita taruh sini aja ya. Tuh guys, kita lihat lagi nih. Siapa tahu kalau di sini kita si makannya jadi lebih bagus. Sebenarnya aku tuh lebih tertarik buat ngegedein stewarti sih guys. Soalnya sekarang ini stewarti pada bagus-bagus banget aku lihat ya. Dia kayak black dotnya, wah gila sih black dotnya sebadan-badan guys, sekarang masih bocil gitu kan. Jadi aku niat di next video kita bakal coba buat beli chana stewarti. Ya, nanti sih kalau misalnya udah ada chana stewarti sih mungkin kita taruh mana ya? Bisa jadi kita taruh di sini sih, di daerah sini, di sini sih bisa jadi sih. Pulcranya kita taruh di atas ini di atas ini karena kurang kondusif juga kayaknya, sama kita dipolosin lagi aja ya Dit ya. Dipolosin lagi aja. Tanaman-tanamannya kita taruh di luar aja, sama si kayu-kayunya sebenarnya bagus sih. Cuman kayak kita polosin aja. Dan untuk pasirnya nggak apa-apa sih pakai pasir ini. Paling nanti kita ini ya Dit ya, dibersihin aja ini ya supaya kita bisa taruh ikan yang lain. Pulcra bisa sama ini kali ya Dit ya. Nanti ya si pasirnya ganti aja deh, pasir besi ini yang di bawah sini. Masih ada nggak pasir yang kayak gini bro, yang hitam? Atau deh, yang ini masih. Cek aja ya kalau misalnya ada ya. Nanti kalau nggak ada ya nggak usah. Paling itu sih kayak gitu guys. Apalagi ya kira-kira ya kita yang bisa dilakuin buat si pulcra ini? Paling kita kasih makan aja sih guys si pulcranya ya. Pembesarannya kita di sini aja. Dan kalau teman-teman lihat juga ini adalah warna-warna stress pulcra. Di sebenarnya masih belum terlalu kelihatan juga guys. Tuh ada yang kayak udah agak galak tuh. Sana tuh udah agak ngangkat. Bakat-bakat mungkin dia galak dan dominasi kelihatan banget. Dia mau nggak ya dikasih makan ya? Kita coba kasih makan ini deh. Pelet ini deh. Pelet yang Fibra Bites ini nih.
Fibra Bites ini tuh bagus tau buat kasih makan dia. Nggak tahu dia mau ya. Biasanya sih dia kalau baru kayak gitu suka nggak mau guys, tenggelam gitu peletnya. Oh nggak mau ya, masih belum mau makan dia guys. Ini bentukannya tuh kayak cacing gitu, terusnya dia memang tinggi protein dan tinggi nutrisi gitu guys. Jadi selalu kita kasih makan ikan-ikan kecil kita di situ yang seperti itu. Masih belum mau makan ya. Cuman karena pasirnya warna merah jadi dia tidak terlihat guys ya. Oke, seperti itu. Oh, tuh ada yang makan tuh. Ada yang makan 1 ekor doang. Yang gede. Udah, yang ini masih gendut sih. Harusnya sih mereka masih baru makan ya guys ya. Soalnya kan tadi juga masih nyisa cacingnya. Dan Pulchernya emang terkenal rakus. Tapi emang Asiatica sih jauh lebih rakus sih. Jujur guys. Kalau Pulcher terkenalnya galak deng. Kalau Asiatica terkenalnya rakus. Kayak gitu guys. Lihat lagi ya, ada nggak ya yang bagus sih? Sayang banget kalau nggak ada yang bagus. Kayaknya nggak ada yang bagus. Ini mah deh, nggak ada yang bagus deh kalau aku lihat. Biasa nih, oh yang ini ada warnanya udah kelihatan. Guys, kalau teman-teman kalau dilihat secara sekilas apakah ada yang bagus atau tidak guys, atau mungkin memang belum aja gitu kan, belum aja terlihat, tulis di kolom komentar ya. Sip, kayak gitu. Kasih makan di atas belum pada kemakan. Taruhin lagi aja ya ini ya aeratornya ya, supaya sirkulasi airnya ada. Sebenarnya sih memang si Cana ini dibilang suka air sih kagak guys ya dia tuh. Maksudnya bukan air sih, arus, dibilang suka arus gitu sih dia kurang suka sebenarnya. Wah, waduh, banyak kan ternyata kasih makan tadi deh. Sebenarnya kalau dimakan mah nggak masalah sih, cuman kayak belum dimakan aja. Nanti kita sedot lagi aja makanannya guys ya, nggak sengaja tadi ketumpahan terlalu banyak. Dari segi makanannya juga kelihatannya kayak cacing sih, jadi cara visual sih harusnya ya dia ngerasa ini adalah makanan guys. Kita tutup lagi ya, kayak gitulah ya kurang lebih ya guys ya. Masih bingung aku nih apakah ada potensi atau tidak. Ini ada yang udah kelihatan nih yellow spotnya nih, bakal yellow spot sih, kayaknya dia mirip kayak bunga gitu sih kalau di maru ya. Jadi dia nggak terlalu kelihatan dari awal kecil, udah agak gede dia kelihatan. Ngomongin maru, jadi sekalian mau ngomongin maru aku nih. Kondisi maru aku sekarang nih guys, yaitu maru aku nih ya. Waktu aku udah ngomong sih, awalnya kan kemarin kan Kang Darmax sini kata dia, coba Bal ditaruh di tank polos soalnya bunganya udah ada. Terus aku nanya ke Indi juga, Bal bunganya udah ada tapi belum tegas kata dia. Boleh ditaruh di yang buat nyerahin warna, tapi coba bunganya dimaksimalin dulu gitu kan guys. Dan akhirnya kita mencoba untuk memaksimalkan bunga. Nah sebenarnya maru ini kalau misalnya kita gedein juga dia berpotensi sih, maksudnya ke depannya ya, siapa tahu tiba-tiba si marunya bagus bunganya kayak gitu kan guys. Tapi balik lagi ke genetik gitu sih guys. Bisa kalau misalnya satu rumpun satu kloter gitu sih biasanya ya satu indukan gitu kan guys. Jadi biasanya sih kalau emang indukannya biasa aja, genetiknya juga biasa aja gitu. Ini bunganya udah mulai kelihatan, udah lebih tegas ya guys ya bunganya. Dan emang aku rencananya ini mau diturunin kontes, kalau ada kontes nanti ya kita tungguin aja bunganya ya. Ini kita kasih makan pelet guys kalau dia ya. Kita mau kasih makan yang lain juga sih ini. Peletnya aku kasih pelet yang buat bunga sama sedikit kita campur pelet merah. Ini sebenarnya kalau buat ukuran pelet tuh ada yang kecil banget kan. Ini sebenarnya sih peletnya sama, cuman ukurannya aja kecil guys. Tuh. Cuman karena aku beli ini mah kekecilan gitu kan. Jadi sekarang aku kasih makan dia ya gini, langsung aja. Kebanyakan ngasih makan ya. Tuh guys, lihat ya. Gila sih tuh bunganya guys kelihatan. Ini suatu keberhasilan nih. Wah, gila. Dulu aku beli 700.000 guys ini. 600 ya, 600.000 kalau nggak salah. Sekarang kayaknya udah lebih tinggi sih harganya. Gitu, keren sih guys. Kalau teman-teman lihat dari atas itu sih dia kelihatan banget sih bunganya. Jadi si atas mah bunga yang atas itu tuh udah lebih tebal. Tuh, yang atas bunganya udah lebih tebal dibanding yang samping. Malah dia yang samping ya yang nggak terlalu tebal. Tapi kalau dari barnya dia nggak terlalu tegas guys. Barnya agak apa? Kayak nge-fade gitu loh, makin bawah kayak gitu. Kita lihat lagi Pulchernya ya. Ini Pulchernya nggak apa-apa lah. Jadi teh tarusin aja dulu ya. Nggak apa-apa kasih makan cacing aja dulu. Taruh sini. Ini sebenarnya sih ada celah kayak gitu. Semoga dia nggak lompat sih. Cuman biasanya sih bisa aja dia lompat sih. Nanti akhirnya pendekin aja sedikit. Nah aku sebel tuh ini goresan ini yang nggak suka. Ini mau gimana lagi ya? Aku udah berada di sana udah begitu guys. Ya masih pada muyung di pojokan sini. Sama nanti paling editnya ini si sekalian kan dikurangin nih airnya. Ini yang sisa-sisanya kebanyakan tadi ngasihnya. Kayak nanti sekalian aja di ini ya. Sekalian aja kita sedot gitu guys. Kayak gitu. Yaudah jadi untuk di atas mungkin sama kita airnya disiapin aja dulu di atas, dikasih air, dikasih bakteri starter lagi. Nanti kita tunggu beberapa saat. Terusnya kayaknya untuk si kangkung yang kayak gitu-gitunya mulai sekarang kayaknya udah nggak memungkinkan lagi ya guys ya. Soalnya kalau kita kasih kangkung pun ya malah dimakan sama merpati gitu guys. Dan kalau misalnya memang ini kita lihat selama sebulan ke depan ini nggak ada potensi, kayaknya sih sama aku mau dilepas aja ya. Maksudnya mau bisa jadi kayak aku jual lagi, kalau nggak nanti ya sama aku dikasih ke Indri aja gitu kan guys. Dan kita ganti ikan yang lain biar sama kayak kemarin si Asiatica gitu. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja kali ya guys ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan di share ke teman kalian bersama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.